Selamat datang di episode kami kali ini. Hari ini kita akan menggali sejarah salah satu konflik paling berdampak di Timur Tengah, yaitu Perang Teluk. Perang Teluk merujuk pada serangkaian konflik militer yang terjadi di kawasan Teluk Persia, khususnya selama abad ke-20 dan awal abad ke-21. Konflik ini melibatkan berbagai negara di kawasan tersebut dan mempengaruhi stabilitas geopolitik global. Konflik ini terjadi antara dua kekuatan regional, Irak di bawah rezim Saddam Hussein dan Iran pasca revolusi Islam. Alasan utama invasi Irak ke Iran adalah ketegangan perbatasan dan kekhawatiran atas pengaruh revolusi Islam yang baru di Iran. Perang ini menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling mematikan di abad ke-20, dengan kedua pihak menderita kerugian besar. Perang ini dikenal dengan nama Operasi Badai Gurun. Pasca invasi Kuwait oleh Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1990, Amerika Serikat dan koalisi internasional lainnya intervensi untuk membebaskan Kuwait dalam Operasi Badai Gurun. Dalam waktu singkat, pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, tetapi konflik ini meninggalkan kerusakan yang signifikan dan dampak jangka panjang terhadap kawasan. Setelah serangkaian inspeksi senjata dan ketegangan diplomatik, Amerika Serikat dan sekutunya dengan alasan penghancuran senjata pemusnah massal yang tidak ditemukan menginvasi Irak pada tahun 2003. Meskipun pemerintahan Saddam Hussein cepat jatuh, invasi tersebut memicu perang gerilya dan konflik etnis sektarian yang berlarut-larut yang mempengaruhi stabilitas Irak dan kawasan sekitarnya. Perang Teluk, terutama invasi Irak pada tahun 2003, mempengaruhi dinamika politik global, meningkatkan ketegangan timur barat, dan memicu perdebatan tentang intervensi militer, hak asasi manusia, dan keamanan internasional. Selain itu, konflik ini memiliki dampak ekonomi, terutama pada harga minyak dunia dan stabilitas pasar global. Setelah serangkaian konflik di Teluk Persia, upaya diplomatik intensif dimulai untuk menstabilkan kawasan tersebut. Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Liga Arab memainkan peran penting dalam mediasi dan dialog antar negara-negara yang terlibat. Sejumlah konferensi damai diadakan di seluruh dunia untuk memfasilitasi dialog antara Irak, Iran, dan negara-negara lain di kawasan Teluk. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan sengketa perbatasan, dan mempromosikan kerjasama regional dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, energi, dan keamanan. Meskipun tantangan besar yang dihadapi, negara-negara di kawasan Teluk memulai proses rekonstruksi dan pembangunan pasca konflik. Investasi besar-besaran dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang hancur, memulihkan ekonomi yang terpukul, dan mendukung komunitas yang terdampak langsung oleh konflik. Kerjasama regional menjadi kunci dalam memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk. Negara-negara di kawasan ini mulai bekerja sama dalam berbagai inisiatif seperti Forum Keamanan Regional, Dialog Ekonomi, dan program pendidikan dan pelatihan lintas batas untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar bangsa. Salah satu aspek yang paling penting dari upaya pasca perang adalah proses rekonsiliasi nasional di masing-masing negara yang terlibat. Program-program perdamaian, komisi kebenaran, dan inisiatif rekonsiliasi lainnya didirikan untuk mengatasi trauma perang, mempromosikan dialog antar komunitas, dan menciptakan fondasi untuk perdamaian jangka panjang. Selama serangkaian konflik di Teluk Persia, peran media menjadi semakin penting. Media massa,
baik lokal maupun internasional, menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat global. Namun, pelaporan perang oleh media seringkali menjadi kontroversial dengan tuduhan bias, propaganda, dan penekanan pada narasi tertentu. Dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk mendapatkan berita dan analisis langsung dari sumber-sumber yang berbeda. Namun, teknologi ini juga memicu penyebaran informasi palsu atau hoax dan meningkatkan resiko radikalisasi. Selain sebagai pelapor perang, media juga memainkan peran penting dalam diplomasi publik. Melalui liputan yang mendalam, dokumenter, dan wawancara eksklusif, media dapat mempengaruhi opini publik, mendorong dialog antar bangsa, dan mendukung upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian. Cara media meliput konflik dapat mempengaruhi persepsi publik tentang konflik tersebut. Narasi yang disajikan, gambaran pihak mana yang baik atau buruk, dan fokus pada aspek-aspek tertentu dari konflik dapat membentuk pandangan masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Meningkatkan pendidikan media dan kesadaran publik tentang bagaimana media bekerja dapat membantu mengatasi bias dan disinformasi. Program pendidikan, seminar, dan inisiatif lainnya dapat membantu masyarakat menjadi konsumen berita yang lebih kritis dan terinformasi. Paparan berita yang intens tentang pertempuran, kerusakan, dan penderitaan manusia di medan pertempuran Teluk Persia dapat memicu trauma dan stres psikologis baik bagi korban langsung maupun masyarakat luas. Stres pasca trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD menjadi masalah kesehatan mental yang mendalam di kawasan tersebut. Media kadang-kadang dapat memperkuat polarisasi masyarakat dengan fokus pada narasi tertentu yang menekankan perbedaan dan konflik. Ini dapat mengakibatkan ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau politik dan mempersulit proses rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Pemberitaan media yang berat, sebelah, atau bias dapat memobilisasi opini publik untuk mendukung tindakan militer, sanksi ekonomi, atau intervensi asing. Namun ini juga dapat memicu protes, demonstrasi, dan ketegangan sosial yang lebih besar. Meskipun memiliki resiko, media juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi dan negosiasi. Liputan yang objektif, dialog antar media dari berbagai negara, dan inisiatif kolaboratif dapat membantu membangun pemahaman bersama dan menciptakan ruang untuk dialog dan kesepakatan. Pentingnya pendidikan dan kesadaran publik tentang konflik Teluk Persia juga berarti bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam proses perdamaian. Melalui dialog, forum komunitas, dan inisiatif lokal, masyarakat dapat berkontribusi pada pemahaman, rekonsiliasi, dan upaya perdamaian yang lebih luas. Harga minyak dan pasar global. Kawasan Teluk Persia menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia. Konflik di kawasan ini seringkali mengakibatkan fluktuasi harga minyak yang dapat mempengaruhi ekonomi global. Ketidakstabilan pasokan dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar energi internasional. Investasi dan pembangunan. Konflik menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Banyak proyek infrastruktur dan pembangunan yang tertunda atau dibatalkan karena ketidakpastian politik dan keamanan. Pengangguran dan ketidaksetaraan. Konflik dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja, peningkatan pengangguran, dan peningkatan ketidaksetaraan sosial ekonomi.
Masyarakat yang terpinggirkan atau terdampak langsung oleh konflik seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang berat.